Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nova Ramadhani di Ruang Cakrawala Official. Jadi buat kawan-kawan yang belum subrek ya kan channel ini, silahkan di subrek karena subrek ini gratis. Dan jangan lupa untuk nge-like, share, dan komen video kita yang ada di channel. Jadi pada malam ini kita akan membahas sebuah permasalahan, yaitu tentang pemuda. Kadang banyak kaum pemuda tidak tahu apa sih peran fungsi dari pemuda ini, apa sih tupoksi dari pemuda ini. Jadi untuk membahas tentang pemuda ini saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan seorang tokoh pemuda, bisa kita bilang seorang rausan pikir ya kan, yaitu Abangda Beni Harahap selaku Kabid PTKP HMI Cabang Medan periode 2019-2020. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang, sebelum kita kan ada orang bilang tak kenal tak sayang ya kan. Misalnya Abang memperkenalkan diri Abang secara singkat Bang. Siapa sih Abang sebenarnya gitu Bang? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Beni Rahab dan kebetulan dikasih rezeki ya untuk menikmati bangku perkuliahan. Aku kuliah di USU, tepatnya di Fakultas Fisip USU. Kebetulan jurusannya antropologi sosial. Dan pada saat mengikuti perjalanan bangku perkuliahan, kebetulan aku mengikuti HMI, tepatnya HMI Komisariat Fisip USU. Dan sekarang aktif di pengurus HMI Cabang Medan, tepatnya di bidang perguruan tinggi kemahasiswaan dan pemuda. Di luar itu kebetulan ikut juga yayasan, dia berkutat di konsultan politik, tepatnya namanya Yayasan Institut Kolektif. Itu yayasan didirikan oleh sensor saya juga di FISIP, tepatnya sensor di HMI. Mungkin secara singkat itu aja dulu perkenalannya. Kalau mau tahu lebih dalam bisa ketemu di luar. Oke Bang, jadi semalam sebelum masuk pembahasan ya kan, tengok apa nih dia Bang ya kan, tengok panjang rambut abang ya, gondrong ya kan. Tapi itulah pembelajaran dari gondrong ini memang dapat itu. Nah, pertama itu ya kesabaran bagaimana kita ketika tumbuh yang panjang-panjang itu ya, rambut ini kan yang gatel ya Bang, itu kesabaran ya kan. Ya udah. Oke Bang, ini kan tadi sudah aku bahas, maksudnya malam ini kita akan bahas tentang pemuda Bang. Tapi sebelum itu sekarang banyak pemuda itu tak tahu apa sih peran fungsi dari pemuda ini. Kadang nggak tahu tupoksi pemuda ini kadang Bang. Kadang hanya sekedar ya udah aku pemuda sesuai dengan umur. Kan pemuda ini takaran umurnya dari 16 sampai 50 tahun sekian Bang, kan gitu dia. Tapi ya itu tadi peran fungsi pemuda ini, orang itu nggak paham apa sih peran fungsi pemuda ini. Kadang untuk fungsinya dia untuk bermasyarakat, untuk diri sendiri, bahkan untuk berbangsa dan bernegara. Mungkin Abang bisa jelaskan apa sih peran fungsi pemuda ini, itu bisa dari stories dari pemuda gitu Bang. Bisa Bang jelaskan secara singkat Bang? Oke. Pertama terkait gondrong tadi, itu memang pada akhir-akhir ini gondrong itu lebih ke gaya hidup ya, lebih tepatnya. Sedangkan yang aku ketahui dari diskusi-diskusi sebelumnya, dulunya sebenarnya gondrong ini adalah simbol perlawanan, lebih tepatnya, sependek pengetahuanku. Tapi akhir-akhir ini dia lebih ke gaya hidup ngarahnya. Dan mungkin masuk ke pembahasannya, ke pemudaan ya. Sebelum kita membahas lebih dalam soal pemuda, harusnya kita lebih tahu apa makna esensi dari pemuda tersebut. Yang pertama, secara pengertian dasar, ataupun mungkin di bangku kuliah sering kita dengar kata etimologi. Ya, aku mengutip dari sebuah buku Plato. Jadi ada satu kata yang kutemukan, dia
arete, bahasa Yunani itu ya, yang artinya keutamaan. Jadi jika dikaitkan ke pemuda, harusnya pemuda itu mempunyai keutamaan. Misalnya analoginya sebuah pulpen tadi ya, sebuah pulpen ketika tintanya udah habis, maka keutamaan itu nggak ada lagi. Dan menurutku itulah yang terjadi di fenomena di pemuda sekarang ya. Dia sekedar ada aja, tapi keutamaannya nggak ada lagi. Kalau secara apa namanya, secara fungsi, pemuda itu harus kreatif, solutif dan sebagainya. Dan yang paling penting harusnya itu idealis. Karena apa namanya, ada sebuah buku Tan Malaka, satu-satunya yang dimiliki oleh pemuda itu adalah keidealisannya, kan gitu katanya. Dan secara pergerakan di Indonesia itu dilatar belakangi oleh pemuda sendiri. Seperti di Indonesia lahirnya Sumpah Pemuda itu, bahkan sampai kita merdeka, sepengetahuanku, itu karena pemuda pada saat itu merasakan kalau bangsanya sedang dijajah. Itulah cikal bakal melahirkan Sumpah Pemuda tersebut. Mungkin secara singkat begitulah sepemahamanku. Oke bang, tadi abang ada bilang keutamaan maksudnya bang. Jadi apa sih keutamaan dari pemuda ini bang? Nah kan kalau abang analogikan tadi kayak pulpen, ketika pulpen ditulis terus menerus itu akan habis tinta. Apakah pemuda gitu juga sifatnya bang? Kayak pulpen lah kita bilang ya kan. Udah banyak nanti udah habis keutamaan dari pemuda, atau gitu bang dia pemuda? Ya, memang sebelum kita menyinggung pemuda, kita nggak jauh-jauh menyinggung mahasiswa sebenarnya. Karena kalau dia udah mahasiswa, udah jelas dia pemuda. Terlepas dari rentang usia ataupun fungsinya. Karena kalau pemuda, dia belum tentu mahasiswa. Iya. Banyak fenomena seperti itu ya. Kalau fungsi pemuda itu kan ada yang bilang sebagai agent of change, penggerak lah bahasanya kan, penggerak perubahan dan sebagainya, agent of social control, iron stock, guardian of value, penjaga nilai-nilai. Sangat bermoral sekali seharusnya pemuda ini kan gitu ya. Secara singkat itulah pemuda itu, dia seharusnya dia penjaga nilai-nilai, penggerak. Karena mungkin dari sejarah terlahirnya Sumpah Pemuda itu kayak gitu kan, karena dia merasa tertindas pada saat itu. Itulah tugas pemuda seharusnya. Iya. Mungkin secara singkat begitulah. Oke bang, tadi abang sudah sebut penjaga nilai-nilai ya kan. Jadi menurut abang nilai-nilai apa aja yang harus dipertahankan oleh pemuda-pemuda ini bang? Gimana ya, mungkin terkait seharusnya ya tugas pemuda ini penjaga nilai-nilai itu. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini, seperti revisi undang-undang KPK misalnya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang direvisi pada tahun 2019, itu harusnya kan pemuda yang menggerakkan, karena udah jelas itu penindasan kepada kita khususnya masyarakat Indonesia. Karena seharusnya disitulah terlihat KPK itu udah masuk ataupun udah diatur oleh penguasa pada saat ini. Di genggaman penguasa lah ya, nggak independen lagi gitu. Independen. Karena dulu sebenarnya kan KPK ini kan terlahir dari keresahan pemuda sendiri pada saat itu. Tepatnya bisa dibilang anak dari lahirnya pergerakan reformasi tahun 1998. Itulah lahirnya KPK ini. Pada saat ini ya, itu kan secara langsung menghalalkan korupsi ini sendiri kan itu. Dengan direvisi undang-undang KPK ini, jadi para koruptor ini makin bebas gitu. Makin ada jalan lah untuk korupsi. Sama-sama kita tahu korupsi ini udah mendarah-daring sebenarnya
dengan budaya di dan Indonesia. budaya di Indonesia ini. Mungkin bisa mengalir lagi pertanyaannya. Oke bang, tadi apa ya abang tuh tadi bilang sejarah tentang pemuda terlahir dari Sumpah Pemuda ya kan, terus dilanjutkan oleh pemuda-pemuda lain sampai dulu terjadinya demo mahasiswa tahun 98 ya kan untuk menjatuhkan pemerintahan ya kan. Jadi menurut analisis abang bang, apa pemuda sekarang dengan pemuda zaman dulu, apakah pemuda sekarang itu terjadi terdegradasi atau malah terjadi kemajuan bang? Menurut pendapat abang lah bang. Naifkan hal tersebut, zaman sekarang memang pemuda ini udah terdegradasi, terlepas itu pengaruh intrusi 4.0 ataupun dan sebagainya, udah jelas. Karena memang bisa kita cross check dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi mana yang tembus, yang digerakkan oleh pemuda Iya, ataupun mahasiswa lah ya. iya mahasiswa. Rasaku tidak ada yang tembus. Kita mungkin kok bisa dibilang sekarang ini pun kita udah balik lagi nih. Orba jilid 2 menurutku. Orba. Orde baru maksudnya kan. Kita di Orde baru jilid 2 ini menurutku, biarpun memang gak ada penuturan lisan kalau sekarang itu Orba. Iya. Karena memang gak ada lagi. Karena menurutku kualitas dari pemuda sekarang pun udah menurun. Itu yang membuat kita itu Ya, yang pemuda zaman sekarang lah. Nah, silakan bang. sebenarnya agak kurang enak ngomongin ini ya, karena kita berdua di sini pun masih sebagai pemuda sebenarnya. Pemuda. Tapi kita nggak bisa ya gini-gini aja. Apapun yang kita tuntut, apapun yang kita nggak bakal didengar sama penguasa. Kalau ada, ini menurutku aja, aja. Karena kita pun udah terkotak-kotak di pemuda ini, baik secara ideologi ataupun sektoral lainnya. Sepertinya misalnya organisasi mahasiswa yang ini sama yang ini nggak ketemu, ataupun mempunyai kepentingan yang berbeda-beda bisa dibilang ya. Jadi itulah dia lebih fenomena yang terjadi sekarang kan, dia lebih ke ego sektoral yang ada. Jadi apa kepentinganku, apa kepentinganmu, kita pertemukan. Kalau nggak ketemu ya udah. Nah gitu dia. Mungkin dulu juga, karena ini cerita dulu juga, kita pun belum hidup pada saat itu kan. Cuma mendengar berita ya kan, literasi story dari ataupun cerita-cerita dari pendahulu kita kan gitu kan. Dulu mahasiswa pada saat itu apapun elemennya, terlepas organisasi apapun dia bisa dibilang kan, itu pasti bersatu jika memang pemuda ataupun mahasiswa pada saat itu merasa kalau memang orang itu ditindas. Yang sekarang kan bisa kita bilang fenomena yang terjadi begitu kan. Nanti beberapa organ ataupun elemen mengadakan demonstrasi, yang ini nggak mau bergerak misalnya kan. Aku nggak berani sebut merek di sini kan. Mungkin itu aja lah ya. Ya, tadi ada bang senggol tentang ya itulah di kelompok kotak-kotak lah ya kan. Jadi itulah sekarang yang terjadi, maksudnya mahasiswa sekarang malah menjadikan itu kan jatuhnya perbedaan bang. Perbedaan malah menjadikan sebagai ajang untuk manipulasi, membohongi, mencaci kan bang ya. Berarti penilaian abang pemuda sekarang itu lebih ke pragmatis gitu nggak bang? Bisa dibilang begitu. Pragmatis ya bang. Lebih tepatnya sebenarnya pragmatis ya kan. Mungkin itu tadi kayak dulu kan pemuda lebih ya kayak ngomong tadi kalau mereka orang itu tertindas, nah itu akan membuat satu gerakan. Tapi sekarang yang kita tengok gerakan dari pemuda-pemuda Indonesia, bisa kita bilang mahasiswa, itu tidak tembus kayak abang bilang tadi kan. Itu gini bang, pertanyaanku ini, apakah contoh objeknya itu demo. Demo itu kan salah satu untuk menyampaikan hak dan aspirasi kita ya kan, ya aspirasi masyarakat. Menurut abang apakah demo ini salah satu langkah yang ampuh bang untuk menyampaikan hak dan aspirasi masyarakat bang? Harusnya itu metode yang paling tepat dan paling ampuh seharusnya. Tapi memang ada juga ku singgung sebelumnya kan. Tapi entah kenapa memang belakangan ini seolah-olah itu nggak ampuh. Terlepas memang harusnya pun kita bisa melawan dengan cara menulis misalnya kan, menulis dan sebagainya.
Tapi jangan salah juga, kita pun sekarang udah terkangkangi sama ada namanya undang-undang ITE. Undang-undang ITE, oke. Kita pun menulis yang terlalu gimana kali, Iya. kena pidana, kena apa segala macam. Tapi iya harusnya. Sebenarnya menurutku, terlepas dari apapun kondisi yang terjadi di negara kita sekarang, demo itu lebih solusi yang lebih tepat seharusnya jika mahasiswa-mahasiswa ataupun pemuda-pemuda pada saat ini itu bisa bergabung. Jangan hanya mengutamakan kepentingan. Oke. Menurutku itu penting rasaku. Demo ya kan. Iya. Jadi, tapi jangan pula demo-demo bayaran ya kan. Iya, Jangan pula aksi-aksi yang itu lagi. Itulah yang harus kita hindarkan. Kadang demonstran ini lah kita bilang ya kan. Ya udah, kadang itu yang terjadi sekarang itu. Cuma ya udah ikut-ikut aja demo. Itu aja. Demo ya kan. Padahal bisa kan nanti demo udah kumpul massa, orasi, udah segitu aja bang. Tapi penyelesaian untuk masalah tersebut itu tak ada bang. Jadi menurut abang harus gimana bang? Memang kan kita pemuda di Indonesia ini terkenal dengan musyawarah. Apakah memang mahasiswa yang tidak mau musyawarah atau memang pemerintah yang tidak mau membuka musyawarah dengan demonstran ini bang? Iya. Lebih tepatnya itu sebenarnya tadi formalitas lah bahasanya. Iya. Demo ini beberapa dekade terakhir lebih formalitas kesannya kan. Ya. Seremonial lah ya. Kayak opening seremoni aja ya kan. Yang penting dibuka sama pengurus kan. Harusnya ya. Sebenarnya aku pun nggak berani mengkritik terlalu dalam akan hal itu. Tapi ada juga satu fenomena yang terjadi. Kayak misalnya aku angkatan 2016 kuliahnya. Angkatan 2016 ke angkatan bawah-bawahnya itu udah sangat jauh perbedaan menurutku. Lebih tepatnya ke literasi kita zaman sekarang kan berkurang. Terlepas dari faktor gadget udah makin canggih selepas dan macam lah dan hal lainnya. Tapi itu ya menurutku pemuda atau mahasiswa sekarang itu harusnya perbanyak literasinya, karena wajar saja kita mengikuti demo segala macam ataupun tanda kutip kita cuma aksi robot, kita cuma demonstran robot, itu karena kurangnya literasi sebenarnya. Gak ada referensi untuk kita melakukan hal tersebut. Macam itu ya bang. Secara singkat itu menurutku. Tadi itu memang fenomena yang terjadi belakangan ini. Itu nggak harus memang sama, nggak bisa kita naifkan itu. Literasi pemuda ataupun mahasiswa sekarang itu udah jauh berkurang dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu salah satu kelemahan, mungkin terlepas dari ada kelemahan lain. Aku nggak terlalu berani mengkritik terlalu dalam ya. Jadi itu kan ke sisi terbilang negatif ya kan. Mungkin bisa gak abang analisis sisi positif dari pemuda sekarang bang? Mungkin ada nilai plus gitu dari pemuda sekarang, apa sih menurut abang? Sisi positif apa ya? Memang ada, biarpun sebenarnya kalau bahasanya itu lebih banyak mudaratnya kita sekarang. Sisinya rasaku lebih apa ya, mungkin lebih kreatif lah lebih tepatnya, apalagi pemanfaatan ya seperti ini kan. Ini udah hal yang kreatif menurutku untuk membuat sebuah bungkusan. Sebenarnya kita kayak di warkop ini kan, cerita-cerita tapi direkam kan gitu kan. Itulah beberapa memang lebih kreatif. Tapi satu yang kurang juga tadi lupa gue bilang, dari sisi negatifnya idealisme kita sekarang udah jauh berkurang. Karena sebenarnya idealisme itu cuma ada di ataupun aksi-aksi demonstrasi, demo dan sebagainya, itu letak ke idealisme itu cuma ada di pemuda ataupun mahasiswa seharusnya. Ketika kita membicari aksi-aksi non mahasiswa dan non pemuda, itu bisa dibilang lebih banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Tapi itu pun fenomena yang terjadi kita dimasukkan kungkit juga tadi. Kita pun aksi ditunggangi segala macam. Jadi idealisme kita pun udah berkurang. Terlepas memang ada sisi positifnya. Dan aku pun belum menemukan sebenarnya secara detail apa sisi positif dari pemuda pada saat ini. Terlepas sekarang udah mulai banyaknya organ-organ kepemudaan mulai berkembang dari satu ini pecah ini segala macamnya. Tapi secara kualitas ataupun esensinya nggak ada menurutku. Kalau dari aku pribadi. Mungkin bisa juga kita diskusikan sini, mana tahu menurut moderator ada yang sisi positifnya kan. Bisa juga.
Ya udah apa salah bilang tadi, maksudnya ya itu tadi, maksudnya eh, positif sekarang kan lebih pemuda kan lebih kreatif ke sekarang kita berada di zaman 4.0 lah ya. Iya. Zaman milenial lah Milenial, kalau ya. jadi orang udah serba Instan. instan ya kan, udah media sosial ya kan. Tapi menurut abang lah bang, pandangan abang tentang pemuda ini, bagaimana sih seharusnya pemuda menyikapi tantangan zaman ini bang? Kadang ketika tantangan zaman masuk ke diri kita malah ya udah terbengkalai terlalai dengan media-media yang sudah disiapkan oleh orang-orang lain bang. Menurut abang gimana bang menyikapi itu bang? Ya, sebenarnya pertanyaan mudah tapi menjawabnya sulit ini ya. Iya. Gimana cara menyikapinya gitu ya? Iya, tantangan zaman lah kita seorang pemuda ini. Gimana ya? Tantangan zaman. Sebenarnya berkaitan dengan yang kita bicarakan dari awal tadi ya, terkait misalnya esensi pemuda, peran pemuda misalnya kan. Kayaknya itu lebih memanfaatkan teknologi ini. Oke. Makanya tadi ada juga aku singgung, nggak masalah kita sebenarnya mengkritik itu lewat tulisan, dan memang ada juga beberapa orang yang mengkritik itu lewat tulisan, tapi masih kurang masif menurutku, masih pasif aja. Mungkin dengan metode kita demo itu udah kurang efektif, nggak masalah kita kedepannya mengkritik itu lewat tulisan. Iya. Ataupun membuat tulisan apa istilahnya, bukan pandel ya, pandel lebih ngerusak dia, bukan apa istilahnya tuh, kayak mural misalnya kan, mural dan sebagainya. Tapi pun ada juga kasus yang aneh kemarin ya, mural pun udah mulai dilarang di negeri kita tercinta ini kan gitu. Mungkin kalau soal apa yang seharusnya kita lakukan, kayaknya harus kita perdalam lagi lah. Aku secara pribadi belum terlalu ada membahas itu, karena yang kupikirkan sekarang, yang kegelisahanku sekarang itu kayak kondisi pemuda sekarang, dan memang secara pribadi aku belum bisa belum mendapatkan solusi yang tepat. Kita udah terkungkung di keadaan yang begini-begini saja. Menurutku itu aja lah mungkin. Oke bang, jadi itu tadi ya bang ya kan, untuk pemuda zaman sekarang misalnya tantangan itu beda ya. Beda. Lagi sekarang kita dihadapi media-media ya 4.0 lah kita bilang, zaman milenial ya kan. Kita ngelawan dikit di penjara. Iya, maksudnya gitu. Sekarang kan udah kita disuruh kritik lewat media ya kan bisa saja itu menulis tulisan di media kan bang ya, tulisan perlawanan ya kan di media. Tadi ada gak abang untuk pesan atau untuk pemuda di Indonesia ini bang, pesan abang gimana? Ya harapanku yang paling penting itu kan perkuat literasi. Itu sih, banyak bacaan. Terus setelah dibaca jangan dibaca sendiri aja, didiskusikan. Mungkin salah singkat itulah ya. Itu tadi bang apa ya, literasi ya kan, baca buku. Sekarang kan kita udah berada di zaman ini lah. Dari HP pun udah bisa ya kan. Dari HP kan udah bisa ya kan. Kalau literasi ini bang bisa bang dari HP, dari media gitu. Harusnya bisa ya kan. Iya. Literasi. Oke bang. Ini kan contoh salah satunya kan literasi. Ini literasi ya. Literasi media. Aku apresiasi lah dengan hal kayak gitu. Biarpun sebenarnya konsep begini udah sering dibuat di luar, tapi memang di tingkatan mungkin mahasiswa lah ya, masih dikit yang buat kayak gini. Harapannya ini bisa ditularkan ke kawan-kawan yang lain lah, orang-orang yang lain misalnya. Aku secara pribadi mengapresiasi hal kayak gini. Oke bang, jadi udah ketemu lah jawabannya bang. Maksudnya ya kalau memang sekarang kita berada di zaman milenial, ya udah pergunakan teknologi untuk kebaikannya seorang muda ya kan. Sebagai itu pemuda lah kan, kita harus menjaga kestabilan seharusnya di negara ini. Jangan ketika ada yang menjerit di sebelah sana kita biarkan aja. Iya bang. Oke bang, mungkin itu saja lah bang ya kan, pembahasan kita malam ini mungkin ya bang. Mungkin untuk kesimpulannya bisa kita simpulkan, pemuda itu kayak bilang bang Devin tadi, keutamaan seharusnya keutamaan pemuda itu jangan sampai habis kan bang ya kan, untuk
menstabilitas kan, baik dalam diri kita, masyarakat atau bangsa dan negara ya bang. Dan untuk pemuda-pemuda sekarang itu ya memang zaman sekarang itu zaman milenial, ya udah gunakan teknologi untuk hal-hal baik, apalagi mahasiswa ini ya udah gunakan media ini untuk belajar ya kan, baca buku atau segala macam. Ya mungkin hanya ini yang bisa kita bicarakan. Apabila ada kesalahan, salah cakap, saya mohon maaf. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa untuk tetap tonton video di Ruang Cakrawala Official. Saya akhiri, ada nambah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.